Selanjutnya Olputa Pritya. Aku ingin menyampaikan sebuah cerita kuno tentang sepasang suami istri Brahmana Pertapa yang sangat tinggi pengetahuannya dalam hal yoga dan filsafat kebebasan. Istri Brahmana itu setelah melihat suaminya dari hari ke hari duduk di tempat sepi melakukan meditasi dan semedi, lalu memberanikan diri menghadap dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ini. Wahai Kakanda, junjunganku menyadari bahwa hamba ini hanyalah seorang wanita yang selamanya menghamba kepada Kakanda. Bolehkah hamba yang rendah ini mengetahui alam manakah yang mungkin tersedia bagi hamba nantinya? Hamba perhatikan Kakanda hanya duduk seperti itu mengabaikan segala macam upacara keagamaan yang biasanya hambalah yang membantu menyelenggarakannya. Walaupun demikian hamba tidak akan berhenti mengabdikan diri meskipun tak Kakanda berlaku keras dan menyiksa Adinda. Hamba pun pernah mendengar bahwa para istri akan dapat pula bersatu dengan suaminya di alam yang lain itu. Benarkah demikian? Perlahan-lahan Brahmana itu membuka matanya yang tadinya maram dengan wajah berseri dan sesungging senyum nampak di ujung bibirnya, lalu menjawab pertanyaan istrinya dengan suara tenang serta lemah lembut katanya. Istriku, berbahagialah engkau, oh Adindaku. Sungguh aku tidak marah dengan ucapanmu tadi. Dengarkanlah baik-baik istriku. Sokongan yang benar apabila diberikan kepada orang lain yang bertingkah laku benar akan sama nilainya dengan tindakan kebenaran yang dilakukan oleh orang lain yang disokongnya itu. Orang-orang yang kurang pengetahuannya seringkali mempunyai penilaian yang keliru terhadap arti perbuatan-perbuatan. Namun patut diketahui bahwa di dunia ini sesaat pun kita tidak dapat membebaskan diri dari melakukan perbuatan. Semenjak dilahirkan hingga mencapai tahap-tahap tertentu dalam mengejar cita-cita, selalu melakukan perbuatan-perbuatan dengan pikiran, perkataan, dan tindakan-tindakan. Adinda tadi menyinggung tentang tindakan pemujaan upacara yang sudah kutinggalkan. Memang Adindaku tingkah laku memuja yang dilaksanakan dengan sarana benda-benda nyata seperti air soma, minyak mentega murni, dan benda-benda upacara yang lain tidak kulakukan lagi. Karena setiap kegiatan upacara yang kulakukan dengan cara itu sudah selalu dirusak oleh raksasa-raksasa beserta jiwa semacam raksasa itu. Lebih-lebih aku sudah melihat adanya tempat roh suci di dalam badan ini, dan itu dapat kulihat atas bantuan roh itu sendiri pula. Sekarang, aku hanya melakukan pemujaan melalui tempat roh itu yang disebut Alimukta, terletak di suatu titik di antara kedua alis mata dan hidung. Di sanalah aku memuja Brahman roh yang maha agung yang dapat mengatasi sifat kembar yang berlawanan. Baik buruk, benar salah, tinggi rendah, dan selanjutnya. Di tempat itu juga bermukim Soma dan Akti. Di sana pula bermukim Bayu yang mendorong tumbuhnya pengertian-pengertian guna menunjang kelestarian seluruh makhluk di alam semesta. Soma sama dengan Ida, Agni sama dengan Pinggala, Dira sama dengan Budi Perana, Wewayam sama dengan Sancaraan, Dirabotani Darayan Nityam Vyavayam Kuruti sama dengan di tempat ini bermukim Brahman. Tempat itu juga pertemuan Ida dan Pinggala, dan di sana pula Bayu yang mendorong timbulnya pengertian guna menunjang kehidupan segala makhluk. Adalah menduduki tempat itu, Sang Hyang Brahman beserta yang lain melakukan yoga semedi untuk memuja Zat yang kekal. Tempat itulah yang selamanya dituju oleh orang-orang bijaksana. Dia yang bermukim di sana itu tidak dapat dicium dengan alat penciuman, tidak dapat dikecap dengan lidah, tidak teraba dengan alat-alat peraba. Dia itu hanya dapat dicapai dengan pikiran saja karena tidak berbentuk dan tidak mempunyai sifat apa ciri-ciri. Dialah yang menjadi sumber alam semesta yang teratur ini, dan alam semesta yang maha luas ini terletak di dalamnya. Kelompok prana yang bersifat menghidupkan itu bersumber dari sana pula. Adapun kelompok prana atau hawa murni itu terdiri dari prana, avana, samana, wyana, dan udana. Kesemuanya itu bersumber dari Brahman dan mengalir kembali ke dalam Brahman yang berpusat di satu titik perpatoman kedua alis mata dan hidung. Ia berada di tengah prana dan avana, bergerak di antara samana dan wyana.
Kepada jiwa atau roh yang sedang tidur, kelompok Samana dan Wiana itu terserap ke dalam. Di antara Avana dan Prana terdapat Udhana yang menyelusup dan menembus semuanya. Prana dan Avana terus berfungsi meskipun orang itu sedang tidur. Udana adalah yang mengatur gerak pernafasan. Disebut Udana karena gerakannya itu dapat mengatur gerakan aliran kelompok prana yang lain. Udana inilah yang selalu diusahakan untuk dikendalikan oleh mereka yang memuja Brahman. Dalam setiap keadaan gerak aliran udara, diatur dengan jalan mengendalikan nafas secara ketat. Dengan demikian, aliran prana, Avana, Samana, dan Wiana akan menjadi teratur pula. Perbuatan mengatur nafas ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran roh adalah merupakan perbuatan tapa brata. Di tengah-tengah hawa murni itu kelompok prana yang saling serap satu dengan yang lain itu terdapat api yang menyala-nyala memancarkan sinar yang terdiri dari 7 macam cahaya. Api itu disebut Vaiswanara. Ketujuh jenis cahaya itu masing-masing menembus hidung, lidah, mata, kulit, dan telinga, dan selanjutnya 2 jenis cahaya lagi menembus pikiran dan pengertian. Jadi fungsi dari ketujuh lidah api Vaiswanara adalah untuk menghidupkan alat-alat penginderaan. Dan selanjutnya api itu akan tetap besar dan menyala-nyala apabila mendapatkan bahan bakarnya dari segala yang dapat dicium baunya, yang dapat diraba, dan semua yang dapat dipikirkan serta dipahami atau dimengerti. Ketujuh hal yang disebutkan itu adalah 7 orang pendeta penyelenggara upacara yang selalu menuangkan korban kurban ke dalam api Vaiswanara itu. Ketahuilah wahai adindaku yang berbahagia, bahwa orang bijaksana dalam melakukan upacara kurban selalu akan menuangkan 7 macam kurban ke dalam api yang memancarkan 7 macam cahaya itu. Yang dituangkan ke dalam api kurban itu, segalanya yang memiliki sifat-sifat baik dan bersih serta tercium baunya, terasa kenikmatannya, apabila diminum, terlihat ronanya dengan mata, teraba dan terasa wujudnya, terdengar suaranya, dapat dipikirkan dan mengandung pengertian sesuai dengan alam pengertian. Dalam melaksanakan persembahyangan kurban, dengan jalan yoga seluruh pikiran dan perasaan dipusatkan untuk menciptakan sifat-sifat persembahan itu disatukan dengan udana. Kehidupan di dunia ini diatur oleh nafas kehidupan itu. Nafas-nafas atau kelompok prana itu melekat dengan roh atau atman serta menghasilkan sifat-sifat sendiri-sendiri. Udana yang mengendalikan besar kecilnya aliran ke semua jenis prana itu. Sedangkan udara itu sendiri diatur oleh usaha-usaha mengatur nafas yang tidak lain dari kegiatan tapa brata. Jadinya, tapa brata itulah yang dapat memutuskan perputaran kelahiran yang juga memungkinkan terserapnya atman ke dalam Brahman. Tanah, angin, air, cahaya, dan eter adalah kelompok 5 unsur besar yang ditambah oleh pikiran dan pengertian untuk mengelompokkan menjadi 7. Itulah semuanya yang menjadi sumber segalanya yang berwujud di alam semesta ini. Semua hal dapat memberikan ciri dan sifat kepada sajian-sajian persembahan akan masuk ke dalam api persembahan itu dan diserap oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh api itu. Setelah melebur di dalam api itu, semuanya itu akan terlahir kembali ke dalam perwujudannya yang baru, diserap kembali oleh wadah-wadah baru yang juga merupakan sumber aslinya. Di sanalah ia menetap selama proses peleburan itu berlangsung. Dari sanalah sumber segala rasa dan bau, juga warna dan bentuk-bentuk yang dapat diraba. Dari sana juga bersumber segala bentuk bunyi dan suara, juga keraguan dan kemantapan pikiran ditambah dengan kesimpulan-kesimpulan dan pengertian. Itulah semua yang disebut 7 macam ciptaan. Demikian itulah pengetahuan yang sudah dipahami oleh para cerdik dan pandai sejak zaman purba. Dengan 3 kali menuangkan kurban, ditambah sekali lagi dengan yang keempat, maka upacara itu menjadi sempurna dan api bercahaya gemerlapan.